Halo guys semua. Oke, kenalin namaku Fauzan. Di sini aku sama partnerku. Siapa? Halo, aku Putri. Oke, nah kita pasangan apa? Ganda campuran. Oke, nah kita pasangan ganda campuran di program barunya Rakamin di YouTube-nya Benar. Rakamin gitu. Dimana di program ini kita akan lebih banyak ngebahas hal-hal yang seputar perkantoran gitu ya. Benar. Mungkin daily life kita sebagai worker gitu kantoran kan. ya. Betul. Dan itu kita akan bawakan dengan santai teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa sambil dengerin dan bisa semoga mendapatkan inspirasi juga ya Iya, dari. semoga insightful ya. Betul Semoga ya. sekali. Tapi juga tetap harus fun teman-teman gitu. Nah, mungkin di momen pertama ini ya di pembukaan ini aku mungkin akan lebih banyak kebahas tentang liburan nih, Kak Putri gitu. Dimana menurutku ya liburan itu sangat amat penting, apalagi kalau konteksnya kita lagi burn out gitu. Apalagi kan kita Setuju banget sih, Jan. masih muda ya, masih Gen Z lah ya jatuhnya lah ya gitu. Dimana kita butuh juga tuh untuk work life balance. Setuju banget. Gitu. Nah. Karena kalau too much juga buat kerja gitu ya, lo mumet. Terus itu nggak oke juga buat productivity lo ya, gitu kan. Betul. Nah, nih karena kita ngomongin liburan nih, mungkin boleh kali ya sedikit diceritakan pengalaman liburan yang menyenangkan Mbak Putri itu gimana? Oke, kalau buat gue sih kalau liburan ya, gue seringnya balik lagi karena kerja kantoran ya, lo nggak bisa cuti lama-lama gitu kan. Jadi biasanya sih gue ke daerah-daerah yang dekat-dekat Jabodetabek aja gitu. Biasanya paling gue kayak ke Bandung gitu ya, sejauh-jauhnya gitu kan. Jadi di kota-kota aja sih biasanya gue gitu, karena kan biasanya juga nggak dapet cuti yang cukup lama ya balik lagi gitu. Jadi seringnya kayak gitu sih kalau gue gitu. Kalau lo gimana? Oke, nah kalau gue nih cukup menarik nih gitu. Jadi gue pernah punya pengalaman tahun lalu kebetulan, dimana gue tuh sempet dapat momen hampir tiap bulan itu keluar kota gitu untuk liburan gitu. Pertama ke Bandung, terus juga sempet ke Jogja, terus sempet ke Malang juga, abis itu ke Bali gitu. Jadi itu berapa lama berarti? Itu kurang lebih sih ya sekitar beberapa 3 sampai 4 hari sampai seminggu lah. Gitu. Yang paling lama tuh sebenarnya di Bali, kayaknya hampir seminggu lah di Bali gitu. Tapi nah ini menariknya ya, gue bisa mensiasati itu. Ketika gue berlibur, gue bisa sambil kerja juga. Gitu. Gitu. Itu gimana caranya, Jan? Nah, ini yang menariknya ya. Awalnya gue juga sempat nggak kepikiran nih, gimana caranya untuk ngebalancein antara pekerjaan sama liburan gitu. Tapi ternyata possible aja teman-teman gitu. Dimana ini mungkin sedikit tips ya kali ya. Gue share gitu ke teman-teman gitu. Dimana pertama itu perlu banget untuk tahu apa aja yang akan dikerjain, let's say misalnya dalam seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu dan kita lihat juga nih schedule kita, apakah itu udah sesuai belum sama load kerjaan kita sama waktu libur kita, gitu. Kalau misalnya memungkinkan, ya udah bisa kita kejar gitu. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, bisa nggak pekerjaan itu kita pindahin dulu di awal gitu. Jadi mulai kita kita garap dari sekarang. Jadi nanti pas liburan jadinya ya udah tinggal perintilan aja. Kayak meeting-meeting yang harus offline gitu misalnya ya contohnya. Betul. Dan nah ini juga menarik nih, tips dari aku ya sedikit ya buat teman-teman sekalian. Kalau seandainya mau modelannya seperti itu, kita tuh perlu perlu punya koordinasi yang kuat juga sama tim gitu, apalagi sama lead kita gitu. Dimana ya kalau aku pribadi sih berusaha untuk se-friendly mungkin sama atasanku. Gitu. Biar kenapa tuh, Jan? Biar untuk perizinannya tuh lebih gampang gitu ya. Gitu, tapi ya tetap kita juga harus profesional gitu. Jadi ya nggak bisa cengli-cengli juga teman-teman gitu. Nah kalau aku kayak gitu sih. Jadi tahu kapan harus kerja bener-bener
gila gitu ya, dalam tanda kutip mungkin bisa seharian kerja gitu biar besoknya itu bisa liburan. Jadi gitu. lebih ke time management mungkin ya Jan ya? Betul, dan set priority kita gitu, karena terkadang tuh kita terlalu memprioritaskan pekerjaan kita tapi kita nggak memprioritaskan diri kita. That's why makanya kita harus liburan guys. Bener banget. Karena balik lagi ya Jan gitu, kalau misalnya kita terlalu kayak fokus di kerjaan, aja lo kerja terus, akhirnya in the end lo mumet gitu kan, itu balik lagi kan nggak bagus juga buat kerjaan lo juga. Karena kan di titik kayak, aduh ini kok kerjaan ada terus lo mumet, akhirnya kerjaan lo nggak kelar dengan baik juga gitu kan. Jadi kadang asal kelar aja kan. Jadinya malah burn out. Bener, udah burn out, kerjaan lo jadi nggak bagus karena lo burn out, jadi kayak cycle gitu nggak sih? Iya, itu suatu hal yang gimana ya, bisa dibilang harus kita hindari ya teman-teman ya gitu. Tentu kita harus komitmen ya sama kerjaan kita juga harus set up goals juga sama karir kita. Tapi kita juga jangan lupa untuk berlaku adil sama diri kita menurutku ya. Gitu. Berlaku adilnya gimana? Dengan cara ngasih self reward gitu. Either itu mau staycation atau mau itu jalan-jalan, mau konsepnya kayak tadi, let's say misalnya mau keluar kota atau mungkin jalan-jalan di mana gitu. Nah itu menurutku penting gitu. Oke. Tapi kalau menurut lo nih Jan gitu, kira-kira lo punya nggak sih kayak tips and trick gitu untuk bikin liburan lo tuh menyenangkan gitu? Kayak tadi kan kita kan banyak banget ya tipe liburan ya gitu. Ada yang kayak bisa healing sendiri, atau tadi kayak lo misalnya ke Bali gitu ya gitu. Boleh nggak share sedikit gitu mungkin? Boleh. Nah, kalau gue tuh tipikal orang yang cukup spontan gitu. Jadi gue nggak begitu terlalu planning, tapi secara garis besar nih gue tahu gue akan ngapain gitu. Kayak contoh misalnya gue waktu di Jogja gitu, kebetulan gue liburan sama teman-teman kantor, di mana di situ lu dulu sempet ngebayangin nggak sih lu dapat momen untuk ngobrol deep talk sama teman kantor lu kan kayaknya agak sulit ya. Bener banget sih. Gitu. Setuju. Nah, tapi kebetulan gue dapet di situ dan gue mendapatkan petuah orang tua gitu. Terus gue juga mencari esensi atau intisari dari kehidupan juga bareng teman-teman gitu. Oke, I see. Nah, itu kalau dari sisi gue dapet momen itu. Kalau lu ada nggak? Tips and trick liburan yang menyenangkan buat gue. Betul, sama pengalaman lu tuh kayak gimana? Oke, kalau gue sih sebenarnya balik lagi ya, kalau gue liburan tuh gue biasanya liburan sendiri gitu ya. Jadi gue suka kadang-kadang gue backpacker aja gitu misalnya gitu. Atau ya kadang-kadang sama teman-teman juga gitu. Yang menyenangkan sih balik lagi kalau buat gue kita harus bener-bener ketika lo liburan gitu. Jadi kalau gue sih lebih kayak ya udah gitu, gue misalnya gue dapet cuti 1 hari 2 hari gitu ya, gue biasanya langsung kayak ya udahlah gue ke mana gitu, ke Bandung misalnya gitu, atau mungkin kayak lo ke Bali gitu. Ya udah gue bener-bener fokus aja di liburan gue gitu. Jadi mungkin gue akan lebih strict nih, kayak ketika gue dapet cuti ya itu gue liburan, setelah itu gue akan fokus lagi sama kerjaan gitu. Itu buat gue jadi kayak gue bisa misahin nih mana yang kerjaan, mana yang untuk life gitu. Jadi bisa lebih work life balance sih kalau gue gitu. Jadi tipikalnya lu bisa memisahkan kapan momen untuk kerja, kapan momen untuk harus liburan ya. Harus gitu liburan. Kan. Benar, karena kalau menurut gue kalau nggak gue pisahin kayak gitu Jan gitu, itu gila sih gitu kan. Maksudnya itu kayak gue akan jadi udah mumet tapi liburan, tapi gue masih harus kayak pusing-pusing mungkin mikirin yang lain-lain, itu gue tambah pusing sih. Yang ada malah gue nggak ngerasa ke recharge gitu kan gitu. Kalau gue lebih ke situ sih sebenarnya gitu. I see. Tapi kalau lu pribadi kalau disuruh milih nih, lebih suka liburannya sendiri aja gitu, solo traveling gitu, atau bareng-bareng sama teman-teman gitu? Kalau gue sih sebenarnya dua-duanya oke aja sih Jan. Oh gitu. Cuma kan balik lagi ya, kayak umur-umur kita kayak udah tua ya. Balik lagi gitu kan, kayak kita tuh kadang kalau mau bareng temen tuh kadang kayak temen lo tuh kadang nggak bisa ya kan. Kadang lo dapet cuti, temen lo nggak dapet cuti ya kan. Susah kan gitu. Jadi kayak ya udah yang mana yang cepet aja sih kalau gue gitu. Yang penting gue jalan-jalan dulu gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue, nah ya mirip-mirip sih sebetulnya gitu. Tapi gue sebenarnya suka melakukan
melakukan segala sesuatu sendiri. Oh gitu. Kenapa gitu. Karena lebih enak aja, dan biasanya kalau misalnya kita kalau misalnya kita berdua atau beberapa orang gitu, kita akan jauh lebih dependent gitu sama grup kita gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri, kita bisa berinteraksi juga sama yang lain gitu. Jadi lebih banyak momen-momen spontannya kali ya gitu. Berarti lo tipikal yang ini nggak sih, kalau misalnya liburan lo suka kenalan-kenalan sama orang gitu atau gimana? Somehow iya gitu, tapi tergantung juga ya kebutuhannya gitu. Tapi biasanya sih nggak sampai kayak kenalan secara purpose gitu ya gitu, tapi lebih ke kayaknya bisa nih diajak ngobrol atau apa gitu. Kayak waktu itu kayaknya pas ke Bali deh, kayak gitu. Jadi banyak ngobrol sama bule-bule gitu kan. Gitu. Itu Gila, seru juga kan. Biarpun ya bahasa Inggrisnya juga mungkin masih belepotan, tapi gimana gitu kan. Dek, phải là không phải là bang hoi bendap lam han đấy. Phải cái bang lòng khom thai. Lam hap ko ba ni ke bang hoi. Nggak ngerti loh bang. Lap ha, paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. I see. Gitu. Oke, mantap. Nah, gue mau nanya nih, kan karena kita sama-sama interest sama liburan gitu. Menurut lo ada nggak sih perbedaan atau pengaruhnya gitu, liburan yang pendek sama liburan yang panjang gitu? Kalau gue kebetulan memang selalu dapet liburan yang pendek-pendek aja nih, nggak nyampe yang panjang yang ya? panjang banget kayaknya. Panjang tuh kayak sebulan gitu. Sebulan gitu, atau mungkin kayak setahun gitu. Udah, gimana? Belum pernah sih gue juga. Belum pernah. Oke. Tapi balik lagi sih ya, karena mungkin balik lagi kita kan udah ngantor nih gitu. Kayaknya lo kalau misalnya liburan yang sangat panjang kayak sangat jarang terjadi nggak sih gitu kan. Terus biasanya kan kita paling liburan semingguan nggak sih Jan ya, kalau liburan-liburan kayak gitu. Tapi balik lagi sih, menurut gue even kayak seminggu walaupun termasuk pendek ya gitu. Kalau buat lo sendiri nih, kan lo udah asik nih ya liburan nih seminggu. Terus ketika lo harus balik ngantor lagi gitu ya gitu. Itu gimana sih? Kalau gue tuh kadang suka kayak kurang gimana ya, kayak awal-awal tuh gue masih ibaratnya masih kalau di inian konser ya, post konser depression tuh, PCD gitu kan. Nah, kalau misalnya liburan lo ngerasa kayak gitu nggak sih? Soalnya gue kayak ya ampun udah kerja lagi nih gue besok Senin gitu. Oke. Kalau gue jujur ya udah aja ya. Kalau yang hal-hal yang seperti itu ya udah dilewati aja gitu. Cuman biasanya kalau momen-momen abis liburan tuh biasanya otak gue suka nge-freeze. Nah sama. Gitu. Terus lo harus gimana dong berarti? Nah, caranya adalah lo harus punya partner yang bisa ngingetin lo. Oke. Gitu. Kalau gue untungnya seperti itu. Atau kalau misalnya lagi nggak ada gitu, atau mungkin ada prioritas lain yang harus gue kejar, gue akan nulis dulu sebelumnya gitu. Gitu. Jadi terakhir tuh gue udah sampai mana gitu, karena gue orangnya juga agak cukup pelupa guys gitu. Jadi ya perlu menulis gitu supaya tetap bisa keep up sama apa yang lagi kita kerjain. Gitu. Gue juga kurang lebih sama sih kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau gue tuh di awal kayak mau nggak mau nih, gue udah bikin kayak to-do list nih, hari ini gue harus ngapain gitu. Terus kadang kalau misalnya lo tuh kalau hari-hari biasa nih, gue kadang kayak ya udah siap-siapnya jam-jam normal-normal aja gitu kan, mau ngantor. Cuma kalau abis dari liburan yang kayak lama nih, gue habis liburan tuh mau nggak mau gue harus kayak prepare dari sejam 2 jam sebelumnya tuh gue harus udah kayak mentally harus prepare gitu loh. Oke, hari ini gue harus kerja gitu. Jadi kayak dari awal tuh gue udah benar-benar harus lebih prepare lah gitu, dari lebih pagi lah ibaratnya kalau gue gitu. Kalau enggak tuh soalnya kayak ya ampun meeting jam 9 gitu kan, hari Senin gitu kan. Gitu. Wah itu, nah lu pasti harus prepare banget kan gitu kan. Tadi lu sempet mention juga gitu. Gimana caranya lu mempersiapkan itu jadi supaya lu bisa lebih excited, lu bisa lebih semangat gitu setelah menghadapi liburan yang sangat menyenangkan itu, terus kembali ke realitanya gitu. Gimana tuh caranya? Kalau dari gue, ini sebenarnya nggak boleh diikutin ya guys. Tapi kalau gue akan mentally, gue akan prepare, gue harus kerja lagi supaya next gue bisa liburan lagi. Gitu. Ya tapi maksudnya balik lagi sih gitu. Ya gue lebih kayak nyiapin mental aja sih gitu kan, supaya gue akan lebih prepare gitu untuk balik ke kerjaan. Kalau gue sih kayak gitu Jan. I see ya. Gue pun ya gue juga kurang lebih kayak gitu. Tapi biasanya
malamnya itu gue akan mencoba untuk apa ya, meyakinkan diri gue, memberikan afirmasi gitu. Ayo bisa menghadapi ini gitu. Sebelumnya kan udah sempat ongoing nih gitu. Dan loadnya juga kurang lebih sama gitu. Terus ketika pengen melanjutkan itu, ya udah tinggal di maintain aja perasaannya dan dan diingat-ingat lagi nih gitu, kira-kira hal apa yang perlu dikerjain gitu. Oke. Kurang lebih sebenarnya mirip-mirip sih kita ya. Betul. Nah, kesimpulannya guys, jadi emang liburan tuh emang sepenting itu ya, biarpun kita memang saat ini kita lagi mengejar karir kita, kita juga lagi prepare macam-macam ya. Di usia kita sekarang ini kan banyak yang kita persiapkan gitu. Dan kita juga tetap harus liburan dan ya kalau dari gua pribadi kita tetap harus bersenang-senang gitu sembari kita tetap aiming sama karir kita. Betul banget. Jadi harus work life balance ya ibaratnya gitu. Jadi kita nggak boleh ngejar karir terus, tapi lo juga nggak merhatiin sama kesehatan mentally gitu. Karena kan lo butuh recharge gitu kan. Nah itu bisa dilakuin dari liburan gitu contohnya. Kayak gitu sih guys. Kira-kira. Betul. Dan liburan tuh juga nggak harus mahal, nggak harus keluar kota. Tapi lu cukup nge-treat sesuatu hal yang enak aja ke diri lu gitu. Let's say misalnya lu suka nge-gym gitu, kayak gue cukup suka nge-gym gitu ya. Gue salah satu caranya belakangan ini adalah gue nge-gym juga. Gitu. Jadi itu juga membantu ya untuk meningkatkan dopamin dan testosteron gitu. Bener banget. Kalau gue juga sebenarnya ini sih, kalau gue kadang kayak nonton bioskop gitu. Kalau buat gue ya, kadang kalau dari minggu yang udah kayak lo Senin sampai Jumat kerjaan lo banyak, gue kadang kayak weekend gue mau ke bioskop gue nonton gitu. Itu kadang-kadang bisa recharge juga sih gitu. Jadi nggak harus kayak lo liburan yang keluar kota gitu kan, atau harus staycation which is yang kayak budgetnya lumayan juga ya. I see. Gitu kan. I see. Nah, berarti bisa dibilang dong setelah lu berlibur itu produktivitas kerjaan lu itu jauh lebih meningkat nggak sih? Benar gitu. Untuk awal kayak yang tadi kita bilang ya, pasti kan awal kita agak kita harus kerja lagi gitu. Tapi pastinya karena sebelumnya kita udah liburan juga gitu, itu pasti lebih ke recharge sih Jan gitu. Jadi kayak lo nggak mumet lo tuh udah kayak lumayan hilang lah gitu. I see. Gitu, betul. Iya sih, memang ya balik lagi, itulah pentingnya kita harus berlibur guys. Gitu. Jadi kita bisa jauh lebih refresh dan gue lupa ya, gue pernah belajar ini di mana gitu. Tapi ketika kita berlibur gitu, sinaps di otak kita tuh jauh lebih relax dan kita bisa jauh lebih berpikir kreatif. Setuju. Itu jadi salah satu momen gue untuk berpikir kreatif, dan itu bisa gue implementasikan ketika gue kerja. Gitu, karena biasanya pas kita lagi kerja karena banyak hal-hal perintilan, jadi kita nggak bisa berpikir kreatif juga. Benar banget, karena udah mumet duluan ya. Betul. Gitu. Nah, paling itu aja ya guys. Jadi pentingnya kita berlibur tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa bisa evolve sama apa yang pengen kita tuju gitu. Betul. Karir dan tetap fun juga. Betul. Gitu. Kalau dari lu gimana? Gue setuju banget sih sama yang lo bilang ya gitu. Jadi liburan tuh bisa jadi sarana kita sebenarnya untuk kayak berhenti sejenak nih gitu, untuk kita recharge dulu, terus ibaratnya baru nanti kita bisa mulai kerja dengan lebih semangat lagi gitu pastinya gitu kan, karena udah lebih recharge gitu kan. Mumet lo hilang dulu, lo liburan sebentar gitu, terus baru lo bisa kerja lagi dengan lebih semangat. Kalau gue sih kayak gitu juga. Oke, gitu. Sip. Itu aja dari kita. Mungkin penutupnya ada pantun kali ya. Waduh, gimana tuh pantunnya? Pantunnya gini, si Bastian disukain sama Elvi Sukaesi. Waduh, mantap. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah semua. Sampai jumpa di sesi opak selanjutnya. Dadah.